Okay, good morning everyone. How are you this morning? I'm good, thank you. Oke, yang bertugas silahkan ke depan. Ada sampai terasa berbincang. Good morning. Tepuk PPK. Salam PPK. SMP Penjuru Bangsa. Oke, sit down please. Oke, hari ini ada temannya yang nggak hadir. Oke, jadi kita masuk semua ya hari ini. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran informatika. Hari ini kita akan belajar informatika. Materi kita kali ini adalah berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, tujuan kalian kita belajar ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep berpikir komputasional, ada algoritma sederhana, pola, dan urutan langkah. Lalu yang kedua ada menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah ya. Itu nanti kita akan ada games ya, dengan gamesnya next level gitu. Nah terus yang ketiga yaitu menunjukkan keterampilan literasi digital, yaitu menuliskan instruksi dengan rapi, simbol yang jelas dan sesuai aturan seperti bahasa komputer. Nah terus yang terakhir yaitunya menunjukkan sikap percaya diri, sportivitas, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tantangan. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Nah, oke, teman-teman boleh berdiri dulu. Miss mau tanya nih, kalau kalian mau mencari lagu di HP itu apa yang harus kalian lakukan? Ambil HP. Iya, ngambil HP apa lagi? Iya, buka HP-nya. Terus? Aplikasi apa itu? Spotify, musik. Nah, kalau kita buka aplikasi yang lain, misalnya Mobile Legends, apakah ketemu musiknya? Nah, itu ya berpikir komputasional. Itu ya contohnya, yaitu kita berpikir secara urut, tahu kita langkah-langkah yang ingin kita lakukan. Contohnya saat mau cari lagu, kita ambil HP, buka aplikasi musik ya. Berpikir komputasional itu ada 4 elemen utama. Nah, berpikir komputasional ini biasa disingkat dengan DK. Ada ya, bukan yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, yaitunya ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi dan yang keempat ada algoritma. Empat elemen utama dalam berpikir komputasional. Nah, kita sudah pernah belajar ini ya kan. Nah, dekomposisi ini apa? Siapa yang tahu? Iya, apa sih ya? Iya, kita memecah masalah yang besar menjadi bagian yang kecil-kecil. Tanpa dekomposisi, hidup kita akan menjadi rumit. Contohnya apa? Yaitu mau berangkat ke sekolah. Jadi, masalah besarnya kita mau berangkat ke sekolah. Kita pecah masalah yang besar itu menjadi bagian yang kecil-kecil. Yang pertama, itu bangun pagi. Ya kan? Setelah bangun kita mandi, mempersiapkan peralatan, lalu berangkat ke sekolah. Nah, jadi masalah yang besar tadi kita bisa menjadi bagian yang kecil-kecil. Nah, yang kedua, itu ada pengenalan pola. Siapa yang tahu pengenalan pola? Iya. Iya, melihat kesamaan atau sesuatu yang sering berulang. Contohnya, jika kita dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kita sekolah, berarti hari Minggu kita? Iya, itu kan pola yang berulang. Kita sudah tahu. Nah, sedangkan di abstraksi, siapa yang tahu abstraksi? Ya, apa misalnya? Iya, fokus pada yang penting, abaikan hal-hal yang kecil. Contohnya seperti apa? Jika kita pergi ke sekolah, kita fokus jalan untuk pergi ke sekolah. Kita mengabaikan berapa senti rumput yang ada di pinggir jalan itu, ya. Itu hal-hal kecil ya kan. Kita mengabaikan hal-hal yang
Emangnya rumput itu pengaruh kalau kita pergi ke sekolah tingginya berapa? Tidak kan? Nah, itu ya contohnya. Nah, yang terakhir ada algoritma. Apa nih algoritma? Ya, apa Tika? Iya, algoritma ini menyusun langkah yang jelas serta bisa diikuti. Contohnya seperti apa? Kalian pernah beli mie? Ada lihat di belakang kemasan? Urutan-urutannya. Yang pertama dibuka mie-nya, terus masukkan ke dalam panci mendidih, terus dibuka bumbu-bumbunya. Nah, itu ya algoritma itu langkah-langkah yang teratur dan berurutan serta kita bisa melakukannya. Nah, kesimpulannya berpikir komputasional ini adalah membantu kita berpikir lebih efisien, runtut, dan sederhana dalam mencapai dan memecahkan masalah. Nah, sekarang kita ke literasi digital. Di literasi digital ini juga ada 4 komponen utama. Yang pertama akurat dan jelas, yang kedua mengelola informasi, yang ketiga komunikasi efektif, dan yang keempat etika digital. Nah, ini singkat saja, akurat dan jelas ini yaitu informasinya harus benar dan tidak menyesatkan. Misalnya, contohnya kalian di WA temannya. Misal Rizky di WA-nya Anggun. Anggun, besok kita libur sekolah loh. Apakah Anggun harus mempercayainya secara langsung? Ya. Nah, Anggun harus mencari berita yang akurat dan jelas. Bagaimana cara Anggun mengatasinya? Iya, mencari informasinya, ditanyakan lagi lewat picture ya kan, biar lebih akurat. Dan Anggun juga bisa membuka kalender ya, ada tanggal merah nggak besok pagi, atau Rizky hanya iseng mau chat aku gitu ya kan. Oke, nah yang kedua mengelola informasi. Nah, kita harus mengelola informasi ya, pilih informasi yang penting aja, jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Nah, contohnya seperti apa? Jika kita mau membuat poster makanan sehat, apa kira-kira yang ada di dalam poster itu? Sayur, buah, apa lagi? Iya, daging ya. Nah, apakah kita perlu mencantumkan alamat rumah kita di situ? Nah, karena apa? Karena itu tidak penting ya. Jadi itulah gunanya kita harus mengelola informasinya tadi. Terus komunikasi efektif, menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami. Contohnya, daripada Atika bilang besok bawa buku ya. Nah, dia bilang pesan itu ke Andini, tapi Andini masih bertanya-tanya, komunikasinya belum efektif. Buku apa yang dibawa? Apakah aku harus membawa bukuku di rumah semuanya? Nah, jadi komunikasi yang efektif Atika lakukan dapat dia bilang, Andini besok bawa buku matematika ya, karena kita butuh itu. Lebih efektif mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Iya betul, yang kedua ya. Nah, yang terakhir itu ada etika digital. Nah, ini yang paling penting. Etika digital itu adalah sopan santun saat menggunakan teknologi. Sama seperti sopan santun kalian di dunia nyata ini. Kalian semua sudah punya handphone? Sudah. Nah, handphone itu kita sekarang zamannya teknologi sudah semakin canggih. Nah, contohnya seperti apa? Tidak membuli di medsos. Di dunia nyata kita tidak membuli, dan di dunia maya kita juga tidak boleh membuli. Ya, tidak menyebarkan password. Ya, password kita kepada orang lain. Misalnya, Miss, aku lupa passwordku. Boleh nggak aku kasih tahu temanku? Karena dia yang ingat. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena tidak aman ya. Kita harus menjaga password kita. Apalagi hal-hal pribadi yang harus kita jaga. Tanggal lahir ya, nama kartu keluarga, nama orang tua, itu adalah privacy. Nggak perlu kita umbar-umbar di sosmed. Karena kalau data kita bocor, orang bisa menyalahgunakan data kita. Misalnya, kalau kalian sudah punya KTP kalian bocor, itu bisa digunakan untuk pinjaman online. Padahal kalian tidak meminjam uang sama sekali, ya. Jadi itu penting sekali etika digital. Nah, terus tidak copy paste tugas dari internet. Misalnya kalian bertanya ke AI, berpikir komputasional itu apa sih? Jadi AI akan menelusuri kan, akan dikasih jawaban yang tepat dan akurat. Kalian tidak boleh langsung kalian klik semuanya, kalian copy terus kalian paste, kalian salin langsung di buku tulis kalian. Tidak boleh seperti itu. Kalian harus mengubah bahasanya dengan bahasa yang kalian pahami sendiri. Oke, kita lanjutkan. Tugas kita hari ini adalah
game level 9, oke? Oke, nah kita akan bermain level ya. Yang pertama ini ada tantangan labirin. Seorang astronot ingin menemukan roketnya. Nah, kalian nanti Miss bagikan ini satu persatu. Setelah selesai nanti antar ke depan ya. 15 orang tercepat dia akan naik ke level 2. Level 2 yang bagaimana, Miss? Level yang kedua itu labirinnya lebih lebih banyak maze-nya, tantangannya. Nah, setelah ini level 2 ini hanya akan terpilih sekitar 10 orang untuk masuk ke level 3 ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Nah, di level 3 ada kode warna ya. Kode warna, di kode warna ini kalian akan menemukan sandi lalu menghubungkannya. Jadi kalian butuh fokus dan ketelitian. Dan yang terakhir itu ada kartun pria coding ya. Nanti ini misalnya ini kurang dengan gaya seperti ini, berarti yang seperti itu gayanya kurang di bawahnya, paham? Nah, bagi yang selesai pertama, terus Miss periksa di sini, langsung boleh ngambil level kedua, ya. Selesai level kedua, boleh ngambil level ketiga. Oke, paham? Paham. Dah, 2, 3.
Oke, kasih tepuk tangan. Jadi untuk menyelesaikan tantangan, baik itu labirin, kode warna, dan hal lainnya, itu kita harus menggunakan pemikiran yang logis dan sistematis. Kita harus menilai dulu nih, mana yang lebih dulu kita lakukan, kemungkinan mana yang didapat. Misalnya dari A, ini kemungkinannya sangat kecil dan tidak bisa nyampai ke roket. Dan begitupun yang C. Jadi jawabannya yang benar itu adalah B. Nah, begitu ya kira-kira tentang instruksi tadi kita dilabirin, di pola warna dan coding tadi itu adalah mirip dengan program komputer. Kalau aja kita salah langkah mengambil jalan ini labirin, maka kita akan salah kan sampai ke tujuan. Begitupun dengan di komputer ya. Kalau satu langkah saja kita salah, hasilnya bisa salah. Nah, untuk literasi digital, informasi yang kita dapatkan juga harus kita cari dengan akurat dan jelas. Jangan kita hanya percaya dengan satu informasi dari satu sumber saja. Ya, mungkin itu saja hari ini materinya dari Miss. Nah, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita hari ini? Seru nggak hari ini? Oke, thank you ya untuk hari ini. Oh iya, satu lagi. Apa itu algoritma tadi? Siapa yang ingat? Iya, apa itu algoritma? Algoritma adalah menyusun langkah yang jelas, urut, dan bisa diikuti. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Nah, terus gimana caranya berpikir komputasional dan algoritma ini membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ya? Iya. Iya, cara kita memakai dasi. Iya, cara kita pergi ke sekolah. Iya, cara kita memasak pun bisa ya. Oke, mungkin itu aja hari ini dari Miss. Silahkan ketua kelas. Kita tutup lagi kelas kita ini. Adik-adik, adik, ada sampai langkah bertiga. Good morning, thank you. Salam penjuru bangsa. Yes.